Baik, kita lanjutkan pembahasan sistem bilangan kita ke sistem bilangan terakhir pada bab sistem bilangan, yaitu bilangan biner. Nah, bilangan ini yang akan kita lebih dalam menyangkut dengan materi selanjutnya di mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler. Saya bukan bilangan saja sih, bilangan biner dan bilangan heksa ya. Tapi ini dasarnya dari sinilah. Bilangan biner. Bilangan biner mempunyai radik hanya 2. Jadi cuma ada 2 digit. Bilangan biner itu hanya ada 2 digit, yaitu 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 saja. Kenapa? Karena bilangan biner itu sebenarnya adalah bilangan adalah suatu kondisi. Kalau ini kan bahasa mesin atau bahasa listrik, adalah suatu logika. Nanti dibahas di materi selanjutnya, tapi ini untuk menyinggung saja. Karena ada suatu kondisi 0 dan 1 kan. 0 itu bisa mati, 1 hidup kalau lampu mungkin ya. Juga suatu kondisi atau besaran listrik. Biasanya 0 1 itu ini ya, ini T waktu, ini misalkan amplitudo atau tegangan. Nah, seperti ini, set 1 0 1. Ini hidup, misalkan mati, atau ini kan tegangan, ini 5 volt, 0 volt. Itu adalah kondisi 1 0 dalam sistem komputer yang dimengerti kan, dimengerti oleh suatu mesin. Walaupun memang ada besaran analog, tapi dalam sistem bilangan digital, maksud digital itu lawan kata dari analog ya, bukan lawan kata lah, suatu sistem yang berbeda dari analog, yang besarannya itu adalah hidup atau mati, tidak ada hampir hidup, hampir mati, atau tidak ada. Walaupun besarannya sebenarnya masih ada toleransi. Dalam beberapa literatur, kondisi 0, bukan kondisinya ini 0 volt, ini 5 volt ya. Misalkan di sini 5 volt. Biasanya untuk tegangan TTL, device transistor logic, atau TTL, ada CMOS. Nanti kita bahas selanjutnya sih. Ini adalah pembentuk suatu rangkaian digital. Ada 2,4 volt. Nah, dalam ambang 0,7, 0 sampai 0,7 biasa masih disifat, masih diberikan masih bisa dianggap logika 0. Dan 2,4 sampai 5 volt itu masih dianggap logika 1. Sehingga di daerah 0,7 sampai 2,4 itu biasanya disebut daerah ambang, yang tidak boleh terjadi kalau kita merancang suatu device elektronik berbasiskan sistem digital. Nah, itu maksudnya. Oke. Sistem digital, contohnya seperti apa sih? Bilangan biner itu ya 0 0 0 0, ingat ya, 0 0 0 1 1 0 1 0. Ini adalah sistem biner 4 bit. Kenapa 4 bit ya? Karena ada 4 karakter. Nah, 1 2 3 4 bit. Gimana sih caranya untuk merubahnya menjadi sistem bilangan desimal? Saya kasih contoh dulu lah ya. Nah, set. Ini ada nilai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 10 11
12, 13, kelihatan gak sih? Oh enggak ya. 14, 15. Sebenarnya gimana? 0, 0, 0, 0. 4 bit ya. Ini 4 bit. Karena 4 bit itu maksimal nilainya 15. Nanti akan dijelaskan kenapa 15. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Kalau kalian sudah paham, bisa dihafal ya, bukan dihafal ya. Tahu konsepnya. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Kalau ini 0, 1, 1, 1, ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ini itu 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 dan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, itulah. Kenapa seperti ini? Kalian harus tahu konsepnya kan, bahwa bagaimana cara merubah digital itu. Ingat lagi rumus NR. ENR. NR itu kan D0 R0 D1 R1 D2, ini tambah ya, tambah D2 R2 dikalikan radiknya kan. Ini radiknya gampang, radiknya adalah 2 pangkat N. Sesuai dengan N itu adalah posisi digitnya dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat N. Awalnya pasti 2 pangkat 0 di digit 1. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Sama di atas ini. Di atas ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi bisa diingat. Sebenarnya ini adalah, ingat saja, 8421. So 0, 0, 0, 0, 0. 1 tinggal ini aja, si nolnya. 0, 0. Nah, ini 1, ada 1, 1. Ini 2. 0, 0, 1, 0. Ini kenapa 1, 1 nih? 0, 0, 1, 1. Kenapa? 3 kan? 2 tambah 1. 4 berapa? 4 udah ada kan? Jadi 0, 1, 0, 0. 5 itu adalah 4 tambah 1. 0, 1, 0, 1. 4 tambah 1. 6, 4 tambah 2. 0, 1, 1, 0. 7, 4 tambah 2 tambah 1. 0, 1, 1, 1. 8 udah ada. Dan seterusnya. Maksimal 15. Kenapa? Karena 1, 1, 1, 1. Yaitu 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 15. Ya kan? Kenapa disebutnya 4 bit biner? Itu nilainya maksimum 15. Karena 4 bit biner itu hanya bisa menghasilkan angka desimal 15. Atau 4 bit biner faktanya kembali adalah 1 bit heksa, yaitu bernilai F. F itu 15 kan? Nah enggak? Coba tonton kembali video tentang pembahasan heksadesimal. Jadi 15 desimal sama dengan 1111 biner atau F-nya heksa. Raso ya, raso lah. T. Oke, paham? Nah, kalau paham bagaimana mengubahnya,
Nanti kita akan mencoba untuk mengubah bilangan bukan hanya 4 bit ya, kan ini 4 bit. Nanti kita akan membuat 6 bit, 7, 8 bit. Akan tetapi kita balikin dulu. Kita akan harus ada sesuatu yang disampaikan untuk mengingat. Tadi kan bobot bilangan. Biner juga kan punya bobot bilangan, akan tetapi penyebutannya itu sedikit berbeda. Contoh desimal 478. Ini sebelah kiri ya, paling kiri dan kanan. Sebenarnya ada sebutannya. Ini adalah LS apa sebutannya? LSB. Ini adalah MSB. Kalian harus paham ya, LSB dan MSB. LSB adalah least significant bit dan MSB adalah most significant bit. Atau sebenarnya kalau di desimal itu disebutnya LSD atau desimal atau hexa ya, atau MSB, LMSD. Bedanya apa? Ini adalah digit, D-nya itu digit. Jadi bisa digunakan mau hexa atau kan disebutnya digit ke-1, digit kedua. Ini LSB yang paling kecil, MSB yang paling besar maksudnya. Tapi karena pembahasannya misalkan adalah biner, karena biner itu tiap digitnya itu disebut bit, jadi berubahlah namanya menjadi LSB dan MSB, least significant bit dan most significant bit. Nanti harus ingat apa maksudnya. MSB bilangan paling kanan, LSB bilangan paling kiri. Bilangan, maaf ya, ini kanan, ini kiri. Kalau video yang lain kebalik, udah paham lah ya. Ini bilangan paling kanan dan paling kiri yang mempunyai bobot bilangan paling rendah sampai mempunyai bobot bilangan paling besar. Nah, seperti itu. Contoh 0011. Ini adalah LSB-nya. Ini adalah MSB-nya. Walaupun 0 ya. Sebenarnya ini enggak ada, tapi ini nanti akan disebutnya. Kalau ini 10011. Ini LSB-nya. Ini MSB-nya. Sama lagi misalkan 1010011. Ini LSB-nya, ini MSB-nya. Kita coba untuk merubahnya menjadi biner. Contoh kan tadi, contoh yang tadi kan gampang ya. Ini 4 bit. 4 bit bisa dihafal atau dipahami konsepnya, sehingga 111 itu 15. Tapi untuk agar lebih paham konsepnya, kita coba untuk merubah bilangan biner lebih dari 4 bit menjadi bilangan desimal. Coba mau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit lah ya. Kita coba 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2 lagi 0, 1. Nah gitu aja ya. Ya masukkanlah rumus NR. Cuman sangat mudah dihafal. 2 pangkat itu berapa? Ini LSB ya. LSB, ini MSB. Dimulai dari LSB. Dimulai dari LSB dulu biar berurutan. 1,
kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali bukan 1 ya, 0 nih. 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 6. Ya semuanya itu ditambah 1 semua, dikali 1 semua kan. 1 0 1 0, itulah mudahnya. Ini tinggal 1 tambah 0 kali berapapun kan 0 tambah 2 pangkat 2 berapa? 4 kan. 1 kali 4 tambah 0 tambah 2 pangkat 4 16 tambah 2 pangkat 5 32 tambah 2 pangkat 6 64. Nah, jadi berapa? 1 tambah 4, biar cepet kalkulator aja lah ya. Ntar 1 ditambah 4 ditambah 16 tambah 32 tambah 64, 117. Nah inilah 117 bilangan desimal itu sama dengan 111 0101 nya biner. 16 32 64 mudah dihafal semua kan. Contoh di atas misalkan 1 2 4 16 32 64 128 128 terus 256 512 1024. Agak familiar kan? Nah inilah contoh. Ini adalah bilangan-bilangan yang biasa muncul di sistem komputer biasanya. Misalkan 64 GB kan memori lah, SD card. 4 GB kan muncul 4 GB, 16 GB kalau beli kan, 32 GB, 64 GB, 128 GB, mana kan beli flash disk, beli apa? Ya karena sistem bilangannya, sistem penyimpanan memori itu kan sebenarnya di dalamnya menggunakan sistem bilangan atau sistem biner. Jadi kapasitasnya pun sebenarnya menyesuaikan. Atau 1 tera pun kan sebenarnya tidak tidak 1000 GB pas, pasti 1024 GB gitu. Sistem bilangan biner itu fakta-faktanya. Atau beli RAM, kalau RAM HP 3 GB ada lah ya. Itu kan biasanya 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Ini sistem penyimpanan. Itulah penjelasan dari sistem bilangan biner. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Cuma ada lagi lanjutan tapi akan dibuat di video selanjutnya. Oke, sampai sini. Silakan kalau belum mengerti diulang kembali videonya. Bisa di skip yang bagian sudah mengertinya. Terima kasih.